أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat.
kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 158, 159 dan 160. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kita bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi warga bumi yang beriman dan takwa, dan mudah-mudahan bumi kita ini, bumi NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, nyaman, damai, sejahtera, para penduduknya rajin bertaubat kepada Allah apabila dia bersalah, dan senantiasa membersihkan diri dan berupaya untuk menjadi pribadi yang solih dan solihah, suaminya, istrinya, anak cucunya, ya, semuanya, dari presidennya sampai para menterinya dan warga negara semuanya. Bila beriman dan takwa, maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Mari kita ingat bahwa yang pertama, bahwa mati dan hidup ini adalah ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya, ya. Surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian yang kedua adalah kita ingat ada mati, ada hidup, ada mati, ada hidup, selalu bergantian, berpasang-pasangan, jadi ya. Ya, ada siang, ada malam, ada merah, ada putih, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat Allah yang perlu kita kaji dan kita pahami, ya. Bisa dilihat di surat kedua Al-Baqarah ayat 28. Kemudian yang ketiga, pahlawan, ya. Itu ada di surat ketiga ayat 168 sampai 173. Mari kita kenang pahlawan-pahlawan kita yang luhur budinya, karena bangsa yang besar itu adalah yaitu bangsa yang menghormati dan menghargai serta menjadikan para pahlawan-pahlawan yang beriman takwa itu sebagai uswatun hasanah, sehingga apabila mereka sudah gugur mendahului kita, maka kitalah yang akan melanjutkan cita-cita luhur perjuangannya untuk menjadi negara yang berbudi luhur, yang berakhlakul karimah, yaitu membangun seutuhnya jiwa dan raganya menjadi manusia-manusia yang terbaik. Kemudian yang keempat, kita akan memperingati, ya, HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita lihat dalam surat 70
6 ya Dek, namanya Al-Insan ayat 1 sampai 31. Allah mencintai umat yang membangun ya. Jadi Allah itu cinta apabila ada umat itu suka membangun ya. Lihat di surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu umat yang membangun dirinya, membangun keluarganya, membangun umat ini supaya selamat dunia akhirat. Dan ingat, Allah itu benci kepada umat yang membuat rusak, yaitu al-fasad. Jadi ya, surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu orang-orang yang suka membuat kerusakan ya, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tetap mengadakan kerusakan di muka bumi. Itu dibenci sama Gusti Allah. Kemudian juga surat Al-Baqarah 8 sampai 20, mereka selalu membuat kerusakan di bumi. Ya, berpola hidup yang terbalik ya, sehingga menyebabkan keadaan bumi ini menjadi tidak stabil ya. Jadi oleh karena itu jangan sekali-kali kita berperilaku dusta, kita berperilaku suka mengingkari janji, dan jangan sekali-kali berperilaku yaitu apa? Mengkhianati amanat-amanat yang diberikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian ingat kembali yang kelima, terakhir, kita bagi Al-Quran itu, kita lihat yang pertama ya Dek ya. Jadi ada yang depan, ada yang tengah, dan ada yang akhir. Coba kita bagi 3 begitu. Jadi di bagian pertama Dek ya, surat ke-1 ayat ke-1 itu di sana ada kasih dan sayang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim loh Dek. Jadi kasih dan sayang itu nomor 1 ayat 1, jangan sampai lupa. Kemudian kalau kita ini lihat di tengah-tengah Al-Quran, ada di surat 18 Al-Kahfi ayat 19, di sana ada tulisan wal yatalattaf, artinya hendaklah kita ini, jin dan manusia ini, berperilaku lemah lembut loh Dek ya. Ya Latif, ya Latif ya, ya Latif, Allah yang maha lemah lembut. Kemudian di surat yang terakhir 114 ayatnya 1 sampai 6 ya, surat An-Nas itu paling akhir ada ayat yang berbunyi minal jinnati wan nas loh Dek. Jadi jin dan manusia yang ada di bumi ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman ya. Yang kufur segera bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang sakit hatinya jin dan manusia segera bertaubatan nasuha ya, surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Baiklah, mari kita lihat kajian kita pada hari ini, yaitu surat berapa Dek tadi? Al-Baqarah ayat 158. Pada ayat ini kabar gembira itu ditegaskan kembali dengan menjelaskan bahwa Safa dan Marwah adalah salah satu tempat ibadah. Jadi ada Safa, ada Marwah Dek nanti Dek. Kalau sampean pergi haji nanti di sana ada Dek ya. Jadi pada zaman dulu ya, Ibu Hajar nih lari-lari ya ke Safa, ke Marwah untuk mencari air ya Dek ya, untuk minum putranya Nabi Ismail alaihi salam ya Dek. Sekarang diabadikan untuk ibadah sa'i Dek. Jadi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh ya Dek ya. Berdoa kepada Allah, Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Terus mari ngono, mari doa terus nabung ya, sakti ya, mulai sekarang. Jadi bercita-cita dalam hidup ini pokoknya ya Allah, saya bantulah untuk bisa naik haji gitu ya Dek. Jadi harus nabung. Kalau doa saja tidak nabung yo gak iso ya. Yo nabung, yo doa, yo berusaha, yo berdoa. Begitu Dek ya. Berarti harus duit itu loh Dek. Doa, usaha, ikhtiar, dan takwa dan tawakal ya, duit ya. Jadi kita ulang lagi, pada ayat ini kabar gembira itu ditegaskan kembali dengan menjelaskan bahwa Safa dan Marwah adalah salah satu tempat ibadah, dan barang siapa ingin mengerjakan ibadah haji haruslah ia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dengan demikian nyatalah bahwa kaum muslimin pasti akan berhasil menaklukkan kota Makkah, karena Makkah adalah tempat melakukan ibadah haji yang menjadi rukun kelima dalam Islam yang harus dikerjakan oleh setiap muslim yang mampu menunaikannya ya Dek. Jadi tolong kita harus bekerja dengan giat ya Dek ya. Bekerja dengan giat, bekerja dengan terbaik ya Dek ya. Jadi apapun Dek, wes pokoknya jadi apapun, bekerjalah dengan giat dan bekerjalah dengan yang terbaik. Pasti ya Dek, nanti Allah dan Rasulnya akan memberikan penghargaan kepada kita. Jadi kalau sampean itu mau bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima Dek, ibarat sampean kuliah gitu Dek, itu namanya wisuda Dek ya. Jadi di wisuda nanti pergi haji dan umroh itu koyok wisuda Dek ya, disempurnakan ya. Karena itu Masjidil Haram dan sekelilingnya harus dibersihkan dari berhala serta kemusyrikan loh Dek. Jadi kita kalau mau pergi haji ya Dek, sebelum haji, saat haji, dan setelah haji ingat-ingat ya Dek ya. Jadi ayah saya dulu pernah berpesan ya kepada saya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 197 Dek. Jadi kita disuruh untuk menjauhi perilaku RFJ itu Dek. Jadi rafas, fusuk, jidal. Jadi ya, berkata-kata yang kotor ya, melihat gambar-gambar yang kotor ya, berperilaku seperti orang munafik, suka bertengkar, suka marah-marah, semuanya itu harus dibuang, harus ditobati apabila kita mau pergi haji dan umroh. Saat di sana juga begitu, selalu beriman takwa. Kemudian setelah pergi haji juga RFJ itu nggak boleh dilakukan lagi. Jadi yang boleh dilakukan adalah iman dan takwa. Surat Al-Baqarah 197. Nanti dilihat. Itu bekalnya naik haji dan umroh, supaya menjadi umroh dan haji yang mabrur, yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada perbedaan Dek, pendapat antara imam-imam madzhab mengenai hukum sa'i, ini ada yang menganggapnya sebagai rukun haji seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan ada pula yang menganggapnya sebagai wajib haji serta Imam Abu Hanifah. Namun jelas bahwa sa'i itu harus dikerjakan dalam menunaikan ibadah haji ya. Secara umum tidak ada perbedaan antara rukun dan wajib, tetapi khusus dalam masalah haji dibedakan antara keduanya. Rukun ialah yang harus dikerjakan atau tidak dapat diganti atau ditebus ya. Wajib ialah yang mesti dikerjakan, tapi jika tertinggal harus diganti dengan membayar denda atau dam.
Yang menjadi pertanyaan di sini ialah mengapa dalam ayat ini disebutkan tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Padahal itu adalah suatu rukun yang wajib dan tidak mungkin seseorang yang menunaikan rukun atau wajib akan berdosa. Hal ini untuk menghilangkan keraguan-raguan kaum muslimin tentang mengerjakan sa'i, karena kaum musyrikin juga mengerjakan sa'i dalam ibadah mereka. Seakan-akan apa yang dikerjakan kaum musyrikin itu tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin dan mereka akan berdosa bila mengerjakannya. Jadi harus difahami bahwa maksud mengerjakan sa'i kaum musyrikin berbeda dengan kaum muslimin. Mengerjakan sa'i itu adalah bukti atau perwujudan dari keimanan kepada Allah serta kepatuhan pada perintahnya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang berbuat kebajikan atau amal ibadah lebih daripada yang diwajibkan kepadanya, mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau orang kita ini mengerjakan yang wajib, oke, ya dek, mengerjakan yang sunnah-sunnah, oke, itu namanya hebat dek, full namanya itu, ya. Jadi begitu dek, yang wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan ya dek, supaya sempurna nanti dek ya. Allah akan mensyukuri amal kebaikan itu dan Allah Maha mengetahui semua amal hamba-hambanya. Maka janganlah ragu-ragu berbuat kebaikan, karena semua amal itu akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi deh ya, jadi luar biasa. Mari kita bersama-sama ya dek ya, berupaya di dalam hidup ini bercita-cita yang mulia ya dek ya. Cita-cita yang mulia sebagai seorang guru ya dek ya. Guru yang baik, ya guru negeri, ya guru swasta ya dek. Sebagai apapun pokoknya dek di dunia ini ya. Pokoknya yang penting iman takwa. Ya, bekerja giat terus bekerja yang terbaik. Mari ngono sebagian ditabung ya dek. Ditabung, diwadahi tabungan, umplung atau apalah begitu. Nah, kemudian nanti dihitung terus didaftarkan di ONH itu haji. Pokoknya cita-cita begitu, bilang sama Gusti Allah, ya Allah aku ingin ditakdirkan bisa pergi haji, begitu ya. Jadi itu sudah dibuktikan oleh ya ayah ibu kami ya, teman-teman kami, guru-guru kami seperti itu. Jadi mereka semua adalah menabung ya dia. Jadi saya sambung lagi penjelasan yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, setelah kita melakukan haji dan umroh itu, saya lanjutkan, kita harus juga memperdalam agama Islam ini deh. Jadi nggak boleh wis pergi haji, pergi umroh, wis menyempurnakan rukun Islamnya, menyempurnakan imannya, kemudian belajar ihsan. Hendaklah kita belajar terus ya dek ya. Belajar ini sampai kapan dek? Belajar sampai apa dek? Mati. Jadi belajar ini dari kita lahir sampai kita mati. Kalau kita mati wis gak usah belajar ya. Ingat syatata ya, sempurnakan syariah, kemudian tauhid dan tasawuf ya. Syariah itu tentang hukum Islam, tauhid itu tentang keimanan, dan tasawuf itu tentang al-ihsan ya dia. Bisa dilihat Al-Baqarah 207 sampai 209. Kemudian nanti kita melihat ya dek, warga ini sudah mulai memasang bendera merah putih ya dia. Jadi merah itu berani, putih itu suci ya. Jadi kalau tentang kebenaran, kesucian ya, itu harus dilanjutkan ya. Merah itu berani, putih itu suci, perbuatan yang suci, perkataan yang suci, cita-cita mulia, maka harus dilanjutkan. Tetapi kalau berani karena sebuah kejahatan ya,
kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemusyrikan, jangan dilanjutkan, tapi berhentilah. Jadi tolong menolong itu diperbolehkan adalah dalam albir dan takwa, kebenaran dan urusan iman dan takwa itu dilanjutkan. Tapi kalau dalam al-ism dan udwan, yaitu permusuhan, maka tidak boleh dilanjutkan. Ya dek, surat Al-Maidah ya, ayat 2 nanti dilihat. Kemudian nanti kita fahami surat 76-nya satu, didatang sebuah masa ya dek ya. Jadi al-insan datang sebuah masa, ada masa lalu ya dek ya. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Lah, masa yang lalu itu adalah sebuah kenangan yang indah ya dek ya. Kenang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, kita kenang mereka, cita-citanya kita tiru ya dek ya. Lah, masa yang sekarang ini adalah kenyataan dek. Kita harus menjadi pribadi yang terbaik ya di uswatun hasanah namanya ya, bisa dilihat nanti dalam surat Al-Ahzab 21 ya, sama surat Al-Mumtahanah ayat 4, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat yang kedua dari surat Al-Insan itu, manusia ini diciptakan dari setetes air mani dek. Kalau Nabi Adam dulu diciptakan dari tanah ya dek ya. Kalau kita ini dari sari-sari tanah. Nanti Allah akan menguji kita dek, yaitu perintah dan larangan ya. Perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan. Yang ketiga, jalan lurus ya. Allah mengajarkan jalan yang lurus ya. Syukur kepada Allah, iman dan takwa, jangan mengikuti jalan-jalan yang bengkok ya dek. Al-Baqarah 6-20. Jangan ya dek. Keempat, neraka disediakan rantai-rantai belenggu nih nanti ya. Dan jangan sampai kita ini menjadi penghuni neraka, anak dan keluarga besar kita, umat, jangan sampai masuk neraka. Kemudian yang kelima, selalu iman dan takwa, nanti Allah akan memberikan minuman dari air kafur namanya dia, mata air sungai yang airnya putih, baunya sedap dan enak rasanya, nanti akan diberikan kita ya, minuman kafur itu. Itu ada di surat Al-Insan surat 76 ayat 1-5. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Baqarah ayat 158 tentang haji dan umroh menjadi pelajaran yang berharga kepada kita. Mudah-mudahan anak kita, cucu-cucu kita, siswa-siswi kita, santriwan-santriwan kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin, kaum muslimat semuanya bisa ditakdirkan oleh Allah bisa pergi haji ke Baitullah sana, Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, jadikan badanku ini badan orang yang beriman takwa, jadikan pendengaranku ini pendengaran yang beriman takwa, jadikan penglihatan kami adalah penglihatan orang yang beriman takwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.